Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Nahum pasal 1 ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Penyebutan Allah yang cemburu merupakan salah satu usaha untuk menggambarkan sosok Allah yang memiliki perasaan persis seperti manusia ciptaannya. Penggambaran ini akan membantu manusia untuk memahami bahwa Allah bukan hanya merupakan suatu gagasan abstrak, melainkan adalah pribadi yang hidup. Jadi, sama seperti manusia, Allah juga memiliki perasaan yang beragam. Seperti misalnya cemburu, cinta, benci, senang, sedih, menyesal, marah, dendam. Dengan pengecualian bahwa tidak satu pun dari perasaan-perasaan tersebut yang dinodai oleh dosa. Karena Allah sejatinya adalah pribadi yang maha kudus. Konon katanya cemburu itu bunganya cinta. Jadi karena cinta maka timbullah cemburu sebagai salah satu bukti nyata terhadap yang dicintai. Hal ini tentu ada betulnya sejauh cemburu itu bukan merupakan cemburu buta yang dibutakan oleh cinta yang posesif. Nah, cemburu yang merupakan bunga cinta inilah yang ada pada Allah, sehingga ia menyebut dirinya sebagai Allah yang cemburu. Sahabat-sahabat Kristus, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Berkali-kali Alkitab menyatakan hal ini. Keluaran pasal 20 ayat 5, Keluaran pasal 34 ayat 14, Ulangan pasal 4 ayat 24, Ulangan pasal 5 ayat 9, Ulangan pasal 6 ayat 15, Yosua pasal 24 ayat 19, Nahum pasal 1 ayat 2. Allah cemburu karena cintanya kepada kita, yang digambarkannya sebagai mempelai perempuan, kekasih hati yang merupakan belahan jiwa. Dan karena kita adalah mempelainya, maka Allah lalu menjaga kita dari berpaling kepada Allah-Allah lain, supaya kekudusan ikatan cinta itu tetap terjaga. Itulah sebabnya Allah mengingatkan kita, umat yang dikasihinya, untuk setia sujud menyembah kepadanya, dan dengan tegas melarang kita untuk beribadah kepada Allah-Allah lain sebagaimana dinyatakan dalam 10 hukum Allah, khususnya hukum ke-1 dan ke-2. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Keluaran pasal 20 ayat 3-6. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dan sebagai Allah yang cemburu, Ia menjaga sedemikian rupa kekudusan ikatan cinta kita kepadanya dengan api cemburunya yang menghanguskan. Jadi, pada saat Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang cemburu, maka Allah bukan hanya menyatakan rasa cintanya yang teramat besar kepada kita, melainkan secara bersamaan Ia juga menyatakan rasa bencinya yang teramat besar kepada orang-orang yang mengkhianati kekudusan ikatan cinta tersebut. Inilah yang disebut romantika cinta. Ada rasa cinta
tetapi juga ada rasa benci, ada rasa cinta di dalam benci, dan ada rasa benci di dalam cinta. Semuanya itu terbalut di dalam satu kata, cemburu. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dan setidaknya ada dua alasan kecemburuan Allah. Pertama, ia tidak rela dirinya diduakan, sehingga ia akan menghukum siapapun yang menduakan dirinya. Kedua, ia tidak rela kekasih hatinya diperlakukan jahat, sehingga ia akan membalasnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Tuhan itu Allah yang cemburu. Sebagai Allah yang cemburu, Tuhan juga merupakan Allah pembalas yang penuh dengan kehangatan amarah. Ia adalah Allah pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Inilah yang dinyatakan oleh Nahum, orang Elkos, di dalam ucapan ilahi tentang Niniwe. Nahum pasal 1 ayat 1 dan 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan sekaligus juga merupakan Allah pembalas. Jelas bahwa kata cemburu di dalam teks yang menjadi menu sarapan hari ini digunakan untuk menggambarkan alasan kecemburuan yang kedua, yaitu semangat dan dorongan cinta Allah untuk melindungi umatnya yang merupakan kekasih hatinya dari segala kejahatan. Bangsa Asyur dengan Niniwe sebagai ibu kotanya sudah berlaku jahat kepada bangsa Israel. Dan itulah sebabnya Allah menyatakan murkanya atas mereka. Nahum sebagai nabi penyambung lidah Allah dengan lantang mengumandangkan murka Allah yang sangat dahsyat atas para musuhnya. Dan bangsa Asyur serta orang-orang Niniwe layak gentar terhadap murka Allah tersebut. Nahum menggambarkan kedahsyatan api kecemburuan Allah tersebut dalam bentuk simbolis bencana alam yang menerpa para lawan dan para musuhnya. Allah berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Nahum pasal 1 ayat 3b sampai ayat 5. Dan karena sangat dahsyat murka Allah tersebut, maka tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapinya. Nahum pasal 1 ayat 6 dan 8b. Kecuali mereka yang mengenal kebaikan Allah dan bersedia mencari perlindungan kepadanya. Nahum pasal 1 ayat 7 dan 8a. Allah seakan-akan nampak sangat kejam dan tidak mengenal belas kasihan kepada mereka yang melakukan kejahatan terhadap umat yang dikasihinya dengan menimpakan kedahsyatan murkanya. Namun pada saat yang sama Allah dengan penuh kesabaran juga menantikan pertobatan sebelum hukuman dijatuhkan. Jadi, Nahum memberi gambaran yang seimbang tentang Allah yang menjaga dan melindungi umat yang dikasihinya di satu sisi, dan tentang Allah yang membalas dengan hukuman yang dahsyat atas mereka yang berbuat jahat terhadap umat yang dikasihinya di sisi lain. Juga memberi gambaran yang seimbang tentang Allah yang cinta kepada kekudusan hidup di satu sisi, dan tentang Allah yang benci kepada segala kejahatan di sisi lain. Keseimbangan inilah yang merupakan wujud nyata dari kecemburuan Allah. Sahabat-sahabat Kristus, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kebenaran ini seharusnya menyadarkan kita akan dua hal. Yang pertama, Allah tidak rela dirinya diduakan. Oleh karena itu kita harus beribadah, sujud, serta menyembah hanya kepada Allah. Kita juga harus selalu hidup kudus di hadapan Allah, karena segala kecemaran hidup yang duniawi itu sama dengan penyembahan berhala, sebagaimana dengan jelas dan tegas dinyatakan oleh Paulus.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose pasal 3 ayat 5. 2. Allah tidak rela umatnya yang merupakan kekasih hatinya diperlakukan jahat, sehingga ia akan membalas para pembuat kejahatan sesuai dengan kejahatan mereka. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut kepada para lawan dan para musuh kita. Karena apabila Allah yang Maha Kuasa ada di pihak kita, maka siapakah yang akan melawan kita? Roma pasal 8 ayat 31. Amin.